Ada 3 sediaan galenik. Yang pertama yaitu infusa. Infusa merupakan sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisa nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, saya di sini mengambil contoh infusa daun sirih. Pertama-tama, daun sirih dibersihkan lalu dicuci dengan air mengalir. Kemudian daun sirih dirajang lalu ditimbang. Setelah ditimbang, daun sirih dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan aquades steril, kemudian dipanaskan menggunakan pemanas air selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, sambil sesekali diaduk. Setelah itu, disaring saat masih panas dengan kertas saring steril hingga diperoleh infusa daun sirih. Infusa daun sirih ini berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan memiliki kandungan fitokimia yang tinggi yang dapat membantu melawan kanker mulut dan juga usus besar. Lalu yang kedua ada ekstrak tinctur. Ekstrak tinctur adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi simplisa nabati atau hewani, atau dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi. Biasanya tinktura ini dibuat dengan menggunakan 20% zat berhasiat dan 10% zat berhasiat keras. Nah, saya mengambil contoh tinktura pada bawang putih. Pertama-tama bawang putih dikupas lalu diparut, lalu kemudian dituangkan ke dalam toples atau botol, lalu diisi dengan vodka, lalu toples atau botol tadi ditutup dan diletakkan pada tempat yang hangat selama kurang lebih seminggu. Setiap harinya toples tersebut dikocok sekali sehari. Lalu setelah seminggu, tinktur tadi disaring melalui saringan halus, lalu dipindahkan ke botol lain dan disimpan di lemari es. Manfaat dari tinktur bawang putih ini yaitu untuk obat pilek, sebagai antibiotik, untuk menurunkan kolesterol, untuk infeksi bakteri, virus, dan juga menghilangkan cacing kremi, cacing pita, dan juga cacing belang. Lalu yang terakhir ada dekokta. Dekokta adalah suatu proses penyarian yang hampir sama dengan proses infusa. Perbedaannya, dekokta menggunakan pemanasan selama 30 menit dan dihitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius. Cara ini dapat dilakukan untuk simplisa yang mengandung bahan aktif yang tahan terhadap pemanasan. Saya mengambil contoh dekokta pada temulawak. Pertama-tama, timbang dahulu rimpang temulawak, lalu dipotong dan dimasukkan ke dalam bejana infus. Lalu dimasukkan juga aquades ke dalam bejana infus. Dipanaskan di atas pemanas air selama kurang lebih 40 menit. Sambil sesekali diaduk. Setelah itu diangkat dan juga didinginkan. Setelah dingin, kemudian disaring dengan kain flanel. Lalu, tambahkan air panas pada ampas. Lalu ampas tersebut diperas, kemudian masukkan infus ke dalam botol plastik yang sudah ditandai dan lalu terakhir ditutup. Manfaat dari dekokta temulawak ini salah satunya adalah mengatasi asma dan juga menambah nafsu makan.